What's up people, welcome back to channel Papa Uyu. Oke people, ada yang lain ya dari saya? Ya, udah jadi bahas. Oke people, kali ini kita akan kedatangan seseorang guru, teacher. Dia teacher English, speaking English. Udah guru bahasa Inggris, orangnya bule, dari Inggris, Rusia ya. Ya, ganteng dah. Oke, tanpa basa-basi kita sambut Vladimir Putin. Pak Guru, yang ini apa namanya? Teng toneng neng teng noneng teng tung dus. Pak Guru, yang itu apa namanya? Tuk tak tuk teng roneng tis. Selamat datang Pak di Indonesia. Selamat mengajar Pak di Indonesia. Di kota mana Pak akan Bapak mengajar terutama? Saya akan mengajar di kota-kota yang berkembang, berbunga, tapi jangan ada lebahnya. Nanti saya diantuk, sakit. Oh, bagus tuh. Ya oke. Untuk pertama Pak, Bapak yang akan Bapak ajarin itu dari bahasa Inggris itu dasar-dasarnya apa tuh Pak? It is a book. A book itu bahasa Inggrisnya buku. Bahasa Indonesianya buku. It is a pen. A pen itu bahasa Indonesianya pulpen. It is a window. Bahasa Indonesianya jendela. It is a pen and a book in the window. Jadi pulpen buku itu ada ditaruhnya di jendela. Nah, itu dasar-dasarnya tuh, ya kan? Kalau misalkan ya harus dari kita setiap hari itu 3 kata aja dulu tuh kita apalin, kita kuasain tuh 3 kata. Iya, dari 3 kata itu kita akan bertambah menjadi 1 kata lagi. Nah, 1 kata tambahin lagi tuh, ya kan? Kaca, it is a cermin. Nah, jendela itu apa sih? Ada kaca. Terus tambahin lagi, it is a cantolan. Apaan sih cantolan? Nah, itu kan betul kan? Dari jendela pasti ada kaca, pasti ada cantolan. Nah, dari tukang apaan sih itu lewat kotok. Nah, dari pulpen pasti ada buku. Masuk kan tuh kata-kata dasarnya tuh, ya kan? Tuh Papa gitu, palanya bisa kayak gitu. Biar kenapa tuh? Dinanya balik. Nih, pakai kemiri. Jadi kemiri 1 butir. Ambil, bakar keja hitam, keja gosong, nah keja arang. Dari kemiri putih kita bakar sampai hitam, keja arang. Nah sudah pas jadi arang tuh baru tiup, hilang apinya, kita gerus. Keja halus, gerus apa ya? Gerus bahasa apa sih gerus? Ya pokoknya kita giling. Terus keja halus baru kasih minyak. Minyak telon. Bukan minyak telon, emang bayi. Minyak apa, minyak zaitun. Ini bagus juga ini apa sih? Edukasi juga ini. Kasih minyak zaitun secukupnya lah, udah agak berminyak. Jadi ratain, pas sudah rata itu dari kemiri dan minyak zaitun itu udah perpaduan, baru kita olesin di kepala. Tujuannya buat apaan tuh? Biar begitu dibentuk ya. Nah bagus, tujuannya untuk apa? Untuk mempertebal rambut Pak Putin. Jadi rambut tipis, rambut botak,
kalau misalkan rutin pakai kemiri dan minyak zaitun itu akan tebal. Ya, Bapak kan agak botak juga tuh, jadi bisa tuh ya kan. Boleh juga tuh Bapak Uyu idenya. Saya di rumah entar dah. Saya lihat di kulkas ada kemiri nggak? Nanti kemiri itu saya bakar gitu. Terus setelah dibakar udah gosong, gerus terus pakai itu. Ya kan ya. Lalu diolesin di Ya kepala. harus dibotakin dulu Pak. Kalau begitu nanti dia kagak masuk ke pori-pori kulit kepala. Kepala ada pori-porinya nggak sih? Kulit kepala iya. Nggak ke akar-akar itu yang rambut-rambut rontok gitu. Tuh makanya sini saya udah pada botak ini banyak nih. Maka saya langsung kemirin. Insya Allah Pak. Numbuh ntar. Numbu apaan tuh? Pohon kemiri. Ini pohon kemiri banyak numbuh sini. Numbuh rambut Pak. Iya. Oke Pak, udah bahas kemiri ya kan, rambut saya yang agak ada revolution ini. Nah tadi pertanyaan saya ke Bapak Putin. Dasar-dasar apa sih yang akan Bapak pelajarin untuk pelajaran bahasa Inggris itu? Emang Bapak ngajar di apa itu Pak? Di tingkat apa dulu? Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, terus sekolah menengah atas, sampai ke untuk kejuruan tinggi tuh, perguruan fakultas. Oh, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Dahsyat Pak, mantap. Bapak ngajar semua itu. Oke, kalau misalkan kita satu dulu dah, di PAUD nggak ya? Nggak, oke dari SD dulu ya. Dari SD, dasar-dasarnya apa Pak? Untuk belajar mereka murid-murid di... Saya sih benar-benar agak prihatin. Suatu hari nih, saya lagi jalan-jalan di daerah padat penduduk kagak padat sih, saya masih bisa jalan. Kalau padat penduduk saya nggak bisa jalan. Nah, itu karena ya nggak padat, jadi bisa risah jalan lah, begitulah. Nih tadi dari mana tuh saya ngomong di lingkungan itu tuh, jadi banyak padat penduduk, banyak anak-anak. Saya lewatin terus anak-anak itu tuh, aduh bener-bener saya khawatir pendidikannya. Masa anak-anak itu ya ngomongnya bener-bener dah kagak diayak, kagak disaring, nggak ada filternya. Anjir, kan kampret, woi, jangan gitu, woi, iya bangsat lu, setan lu, ya kan. Dari situ tuh saya agak prihatin sama kehidupan di situ tuh, saya khawatir. Ada satu yang saya sangat prihatin banget, ada sampai ngomong kontol lu, kan. Waduh, bener-bener tuh. Wah, dari situ saya, di sini saya harus mendidik semua anak-anak SD biar pada intelektual dalam berkosakata dan berbahasa Inggris. Jadi Inggris itu, jadi dia akan bilangnya penis, kan agak halus tuh, kan ya. Jadi, woi dog, woi devil, oh yes. Jadi kan agak-agak keren kan program gue. Jadi jangan khawatir, semuanya akan terstruktur dengan kehidupan yang intelektual ini. Intelektual dari bahasa Inggris kita akan menjerumus lagi, bisa jadi ke bahasa Tagalog, bahasa Tionghoa, bahasa Yunani, bahasa Arab. Iya Pak, keren. Jadi anak SD di Indonesia itu jadi sudah bisa itu ya, bahasa Tagalog Pak ya. Bahasa Tagalog, Inggris. Iyalah, oke lah, siap. Nah, untuk tingkat selanjutnya,
di SMP dasar-dasarnya apa itu di SMP? Kan oke, kalau misalkan tadi yang Bapak bilang kalau di SD dari dasar bahasa Inggris bisa ke bahasa Tagalog. Oke, dari SMP dasar bahasa Inggris itu akan kemana? Akan ya gimana? Nah, tuh kan, dan jadi gini ya kan, dari misalkan di SD aja program-program bahasa Inggris gue udah dicemari, udah diikutin, pasti nanti di SMP ya kan semua udah struktur. Nah, dari bahasa-bahasa halusnya dia itu yang kasar itu tadi, yang penis, dog, devil, nah, itu semuanya akan hilang. Semua akan terbiasa ya kan ya dengan bahasa-bahasa Inggris. Anak SMP loh, gila, di usia yang kita bilang masih labil banget, emosi dia tuh masih labil, yang mau beli apa misalkan motor lah, contohnya tuh misalkan anak SMP sekarang mau beli motor, wah dia ngambek ya kan, pengen beli motor, pengen gaya, pengen nongkrong gitu sama temennya punya motor, dia kagak punya motor. Mayoritas dia minta beliin dong sama orang tuanya, sedangkan orang tuanya udah tua. Nah, dari situ pasti dia ngomong, beliin motor Aerox dong, ya kan, pengen punya motor nih, cepetan, ya kan, malu sama temen-temen kagak punya motor Aerox, ya kan. Nah, di situ orang tuanya, waduh, bingung gua harus beliin motor Aerox, ya kan. Ya udah, nah kalau gue didik misalkan tuh anak SMP ya kan pakai bahasa Inggris, cakep ngomongnya, dia bakalan ngomongnya halus, dia mikir-mikir dulu ya kan ngomongnya, nggak langsung sebacot aja, enak bacotnya. Wah, motorcycle Aerox, I'm dream emang ya Pak ya, emang bener-bener kan anak-anak sekarang kalau mau sesuatu kagak mikir-mikir lagi Pak ya. Dia asal bacot emang tuh, masa ya kan minta Aerox langsung minta beliin aja begitu, dikira enak kali nyari duit ya kan, bener kan? Ya kan, betul kan dugaan gue ya. Oke, ya kita lanjutkan ke tingkat selanjutnya. Kalau misalkan tingkat selanjutnya dari SMP dasarnya bisa ke bahasa binatang Pak ya, binatang tuh. SMA, nah Bapak kalau SMA nih dasarnya saya udah bisa tebak nih Pak, mungkin saat paling juga ngomong sama alien saya udah bisa tebak. Ayo coba asumsi Bapak apa ke nanti kan anak SMA, silakan. Lo salah Papa Uyo, kalau SMA itu udah berpikir luas ya kan. Kalau SMP masih labil, kalau SD masih gampang terhasut sama dunia lingkungan. Jadi kalau misalkan anak SMA itu pikirannya sudah luas, dia sudah maju ke depan, pasti dia akan bisnis ya kan. Kalau mau bisnis, kalau dia jelek pasti pikirannya bisnis biar banyak duit, jadi biar cewek pada nempel. Nah kalau dia cakep pasti dia pacaran tuh anak SMA. Kalau anak SMA kan lagi demen-demennya pacaran ya kan. Kalau yang cakep beruntung pada pacaran. Nah kalau yang jelek ini boro-boro pacaran ya kan, pasti kagak demen sama dia. Nah pasti dia akan bisnis nyari duit sebanyak-banyaknya, jadi bakalan pikirannya luas. Jadi dia akan belajar bahasa Inggris tuh luas ya kan. Jadi dia akan mengikuti semua program-program yang menghasilkan, dari program politik, program budaya, program perdagangan. Nah kalau misalkan
perdagangan. Contoh, kalau misalkan emang dia emang mau banyak uang, jadi pengusaha berdagang, pengusaha entrepreneurship, pengusaha berwira swastawan, pengusaha berintelektual lagi yang saya bilang tadi itu. Jadi kalau misalkan dia udah lulus SMA, dia udah nggak canggung tuh sama dunia pekerjaan, dunia perdagangan, ya kan? Jadi dia udah terbiasa dengan bahasa Inggris, dagang semuanya, dia ngomong bacotnya pakai bahasa Inggris, ya kan? Kesehariannya dia pakai bahasa Inggris, pokoknya lah enak dah, pokoknya jangan makan. Wah iya ya. Otak kita pakai, jangan dengkul dia pakai. Kalau misalkan dengkul menyatu, semuanya akan nggak bisa dagang, nggak bisa jalan kita kalau dengkul menyatu, ya kan? Lah ngapain pakai bahasa Inggris Pak anak SMA kalau misalkan emang buat dunia politik, dunia perekonomian, dunia perdagangan. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mensana koresperesanu, mensono koresepesana. Begitu peribahasa yang selalu saya dengar. Makanya akan penting berdagang pakai bahasa Inggris, harus itu. Nah ini dagang sayur pakai bahasa Inggris. Kita Oke nih contohnya nih gini, oke nih. Yang lulus SMA dagang sayur pakai bahasa Inggris mayoritas ya, dasar-dasar udah ada. Oke, kucuk. Vegetarian. Datang dah tuh anak SMP, lulusan SMP, dia nggak sanggup untuk melanjutkan ke SMA. Dia beli sayuran, ibu-ibu pakai daster. Mister, I'm buying two vegetable. Yes, madam. I am selling two vegetable. Cakep kan? Terus si anak lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan jenjang ke SMP datang lagi tuh untuk beli sayuran. Cuk. Hello, mister. I am to buying oil. Okay, madam, I am to selling oil. Oke, ya kan. Pasien dilayanin si anak SMP dulu dong. Oke, madam, you to vegetable what? I am to buying potato. How many to 1 kilogram potato? Si penjualnya ya jawab 1 kilogram potato, this is $100. Nggak pakai dolar. 1 kilogram potato, this is 100 rupiah. Ditawar sama mama itu, oh mister, very expensive. I'm to buying 500. How? Oke. Tukang sayur jawab, oke, deal. Oke, sip. Nah, jadi dah tuh transaksi antara tukang sayur yang lulusan SMA dan pembeli sayuran yang lulusan SMP. Nah, kita balik lagi ke dialog ke pembeli lulusan SD dan tukang sayur yang lulusan SMA. Hello, madam. Do you buying oil? Yes, mister. I am to buying oil fresh. Fried chicken. Ayam goreng. Oil fried. Oh, this is oil fried. How much oil fried, mister? 1 liter to 20.000 rupiah. Ditawarlah lagi sama tuh yang lulusan itu. Singkat cerita, deal semuanya. Ya udah, pasti ya keren sih.
Pak Putin, jadi semuanya dari perdagangan sayur aja yang beli emak-emak sama yang dagang sayur pakai bahasa Inggris ya. Keren. Oke, selanjutnya kalau misalkan dari SMA aja, dari perdagangan aja udah melakukan English speaking. Dasar-dasarnya. Nah, kalau yang mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dasar-dasarnya itu apa, Miss? Pak Putin. Oke, silakan. Nah, itu nggak usah diomongin lagi. Itu semua orang pasti udah tahu, karena pribadi gua aja juga semua pasti tahu, karena semua yang kita lakuin di sekolah itu pasti akan baik di keluarga, di lingkungan, di akhirat. Contoh guru agama, ya kan, juga pasti ngajarin kita yang baik untuk kehidupan di akhirat. Nah, guru matematika, contoh, pasti ngajarin yang baik karena biar kita bisa ngitung duit. Nah, guru bahasa, contohnya pasti kita akan dia ngajarin yang baik biar bisa ngomong kita karena di bahasa. Guru olahraga pasti dia ngajarin yang baik biar kita olahraga keringetan, beli anduk buat ngelap keringet. Guru pramuka tuh, guru pramuka pasti ngajarin juga yang baik biar kita bisa camping, jadi kita bisa di luar. Nah, begitu semuanya akan menjerumus, jadi semua akan pasti semuanya bakalan berhidup baik karena diajarin semua sama guru-guru SD, SMP, SM, jenjang perguruan semuanya. tinggi, Pak. Universitas. Kuliah deh kalau kita bilang kuliah. Iya, maaf. Iya, habis SMA kuliah ya. Nah, di situ Bapak Oyu saya sedih, ya kan, makanya saya mau mutar balikan omongan. Bapak habis SMA pasti nanyanya kuliah. Nah, di situ karena saya nggak kuliah, jadi saya nggak tahu, saya nggak pernah ngajarin orang-orang kuliah, orang mahasiswa tuh saya nggak pernah ngajarin karena saya tuh sampai SMA. Ya begitulah, karena keadaan saya bandel, saya ya begitu, saya nggak nurutin apa kata-kata tetangga saya, apa kata-kata RT, lurah, RW sudah bilang kuliah, lu harus kuliah, kan, lu biar sukses, biar lu jadi guru bahasa Inggris, jadi lu bisa sukses nanti kalau lu kuliah jadi guru bahasa Inggris. Oh, Bapak sampai SMA doang, nggak pernah kuliah. Tadi ngomong pernah sampai perguruan tinggi. Oke. Siap. Tapi saya pernah masuk ke perguruan Wiro Sableng, Sinto Gendeng. Itu perguruan tinggi itu, karena perguruan ada di atas gunung, perguruan silat. Saya menaiki gunung, tinggi sekali ya. Itu yang dinamakan perguruan tinggi. Semuanya harus ada di atas, jadi harus tinggi. Nah, gitu. Jadi filosofi anak SD itu nyanyi naik ke puncak gunung, tinggi sekali, biar dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Jadi dasarnya aja harus kita nyanyi naik ke puncak gunung, tinggi sekali gitu. Jadi dasar itu kita harus nyanyi itu aja, nanti kita akan masuk ke perguruan tinggi yang tinggi sekali gitu aja. Dan kita jangan pernah tuh nyanyi dasar kau keong racun. Kita akan selalu ada di dasar, kita akan selalu ada di dasar, kita nggak akan pernah ke perguruan tinggi. Makanya nyanyi ke puncak gunung, tinggi sekali. Jangan keong racun lu nyanyiin, di dasar aja nggak bakalan dia. Oke.
people, begitulah dialog wawancara interview sama guru bahasa Inggris kita Vladimir Putin. Untuk mantap.